Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4656-4660 Bab 4656 More than 700,000 years later. Para wanita selalu percaya bahwa Landen Sen dapat kembali lagi, dan mereka semua tinggal di alam suci Kunsu. Mereka menunggu lebih dari 700.000 tahun, dan akhirnya menunggu Landen Sen kembali dari alam Mongolia. Bagi mereka, Landen Sen dapat kembali setelah lebih dari 700.000 tahun. Ini adalah pemandangan yang seperti mimpi. Melihat air mata Selin Hua Vera dan pendamping Tao lainnya, Landen Sen sangat terharu, dan juga penuh kegembiraan setelah reuni. Mengetahui bahwa Yuan Shi Tianzun dipadamkan oleh tim biksu yang dipimpin oleh Landen Sen, para biksu di aula terkejut, dan mereka semua menunjukkan kegembiraan. Tanpa diduga, lebih dari 700.000 tahun telah berlalu, dan kemenangan baru terdengar sejauh ini. Semuanya, saya mengalami banyak kecelakaan selama pertempuran pertama dengan Yuan Shi Tianzun, dan saya belum kembali sampai sekarang. Itu benar-benar membuat semua orang menunggu lama. Landen Sen dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada banyak sahabat dan saudara laki-lakinya di masa lalu. Setelah membuat semua orang menunggu lebih dari 700.000 tahun, Landen Sen merasa agak malu. Di mana Brother Sen, ini berita bagus bahwa Anda dapat kembali dengan selamat. Ini adalah hasil terbaik untuk dapat menghancurkan Yuan Shi Tianzun. Saudara Landen Sen, Anda adalah dermawan besar kami harus berterima kasih banyak. Taois Landen Sen, Anda telah membayar begitu banyak, saya benar-benar malu menunggu. Para beku membungkuk sebagai jawaban, dan kata-kata mereka penuh rasa terima kasih. Landen Sen, harap dihormati oleh orang tua itu. Feng Chan berjalan ke Landen Sen dengan kecepatan seperti usianya yang sudah tua, memegang tangan Landen Sen, dan berlutut tepat di depannya. Senior Feng Chan, apa yang kamu lakukan? Segera bangun. Landen Sen mengerutkan kening dan segera membantu Feng Chan berdiri. Feng Chan menghela nafas dan berkata, Landen Sen, kaulah yang menjebak Yuan Shi Tianzun dan pasukan penafsiran dan pendidikan di dunia Mongolia, sehingga setiap biksu dalam pasukan koalisi dapat menikmati hari damai yang diperoleh dengan susah payah ini. Sekarang Yuan Shi Tianzun telah mati, batu besar di hati setiap orang telah jatuh, dan orang tua itu berlutut, itu dapat dianggap sebagai semua biksu dari United Army. Terima kasih dan sesama Taois atas dedikasinya. Berkat penggunaan teknik transfer ruang lempengan batu Buddha kuno oleh Landen Sen untuk melibatkan pasukan penerjemah dan pengajar di alam suci Kunsu ke dunia Mongolia, maka pasukan gabungan yang dikepalai oleh Feng Chan dan 7 petapa Sushan dapat dengan cepat menempati Kunsu, menstabilkan situasi. Untuk semua ini, Landen Sen mengambil sebagian besar pujian. Mendengarkan kata-kata Feng Chan dari lubuk hatinya, semua orang sangat tersentuh dan berulang kali mengatakan ya. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Chan senior tidak perlu terlalu terganggu. Terima kasih untuk Anda mengelola pasukan gabungan tahun ini, saya harus berterima kasih banyak. Feng Chan tersenyum puas, ini bukan penghargaan saya, tetapi para beku yang kamu kumpulkan saat itu sangat dapat diandalkan. Bagaimanapun, ketika kamu kembali, tulang lamaku dapat dianggap pensiun. Landen Sen kembali dengan selamat kali ini, dan semuanya tenang, setiap orang tidak perlu lagi khawatir bahwa Yuan Shi Tianzun akan keluar suatu hari nanti, dan itu dianggap sebagai pemusnahan total dari bahaya yang tersembunyi. Selin Hua tersenyum dan berkata, setan agung Yuan Shi Tianzun dimusnahkan, dan Landen Sen serta para senior juga kembali dengan selamat. Saya tidak ingin memanfaatkan kebahagiaan ganda ini untuk merayakan pesta, semua orang akan mabuk dan istirahat. Ini baik. Para biksu di aula bertepuk tangan satu demi satu, dan suasana di tempat kejadian mencapai klimaksnya. Melihat respon antusias dari semua orang, Landen Sen tidak punya ruang untuk menolak, dan hanya bisa mengungkapkan persetujuannya dengan senyuman. Sekarang Yuan Shi Tianzun sudah meninggal, emosinya yang tegang bisa rileks untuk sementara waktu. Meskipun hanya ada sekitar 100.000 tahun tersisa dari kesengsaraan besar alam abadi, tidak ada terburu-buru untuk hari ini atau dua. Untungnya, biksu seperti Kaisar Donghua, Patriarch Styx, Saintes of Chang Yue juga senang berpartisipasi dalam perjamuan perayaan ini. Memanfaatkan antusiasme ini, Feng Chan segera membuat pengaturan. Malam itu, pesta perayaan yang luar biasa megah diadakan di Kunsu Sein, yang begitu meriah. Kenalan dan teman Landen Sen diundang ke perjamuan perayaan, bahkan biksu biasa yang tidak memasuki tempat tersebut membagikan anggur dan anggur berkualitas, bersulang dan menyeruput teguk di berbagai bukit di wilayah suci Kunsu, pada saat ini terlepas dari satu sama lain. Bab 4657, Fairyland Desertification. Selama perjamuan, semua orang mendorong cangkir dan mengganti cangkir, minum dan mengobrol. Semua orang sangat ingin tahu tentang pengalaman Landen Sen dan orang lain dalam proses melawan Yuan Shi Tianzun di dunia Mongolia. Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan menjelaskan keseluruhan proses pertempuran secara detail. Semua biksu mendengarnya sangat mendebarkan, hanya untuk menyadari betapa sulitnya menghancurkan Yuan Shi Tianzun.
Dibandingkan dengan perjuangan sengit Lenden Sen dan lainnya di Mengji, para biksu dari pasukan gabungan telah menjalani kehidupan yang damai dan stabil di alam suci Kunsu dalam beberapa tahun terakhir. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah bahwa mereka khawatir Yuan Shi Tianzun akan tiba-tiba bunuh Kunsu suatu hari nanti. Sekarang kembalinya Lenden Sen telah benar-benar menghilangkan kekhawatiran semua orang. Mengetahui bahwa banyak mantan teman dan Taois telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di alam suci Kunsu dengan cukup baik, Lenden Sen merasa lega dan segera merasa bahwa kontribusinya sangat berharga. Satu-satunya penyesalan adalah Xuan Xiao dan Raja Tengkorak yang dikorbankan. Dua pendahulu yang tidak diketahui orang luar ini benar-benar layak mendapatkan rasa terima kasih semua orang dan pantas dikenal dengan nama mereka. Lenden Sen memutuskan untuk mengadakan upacara peringatan keesokan harinya untuk membangun batu nisan untuk Xuan Xiao dan Raja Tengkorak, untuk para biksu dari tentara bersatu untuk menyembah dan memberi penghormatan. Perlu disebutkan bahwa meskipun Bingsue runtuh secara fisik di dunia Mongolia, Bingsue tidak mati dan tidak termasuk dalam korban. Lenden Sen pernah menanam tanda bintang di tubuh es dan salju. Jiwa es dan salju dan jiwa Lenden Sen terintegrasi. Setelah jiwa Lenden Sen mati, dia secara alami tidak akan bertahan. Di dunia Mongolia sebelumnya, meskipun jiwa dan raga utama Lenden Sen telah hancur, pemisahan jiwa masih ada, dan raga jiwa tidak sepenuhnya hancur, sehingga es dan salju tidak mati, tetapi jiwa rusak parah dan tidak dapat memelihara tubuh manusia. Jiwa yang terluka parah ada di dalam air. Tidur di batu. Selama tubuh jiwa Lenden Sen dapat kembali ke keadaan normal, ia dapat menggunakan lentera istana peti mati untuk menyelamatkan es dan salju serta mengembalikan es dan salju ke keadaan semula. Untuk saat ini, ia hanya dapat membiarkan tubuh jiwa tersebut yang telah rusak parah oleh es dan salju yang tertinggal di batu air. Hari kedua. Lenden Sen secara pribadi mengadakan upacara peringatan dan membangun batu nisan untuk Xuan Xiao dan Raja Tengkorak. Semua biksu dari pasukan gabungan hadir, membungkuk di depan batu nisan keduanya, dan menghargai ingatan mereka dengan saleh. Ketika semua anggota pasukan gabungan hadir, Feng Chan menyerahkan kekuasaan kepada Lenden Sen, dan Lenden Sen mengambil alih komando pasukan gabungan lagi. Pengganti posisi Feng Chan oleh Lenden Sen juga dianggap populer. Bagaimanapun, itu adalah Lenden Sen yang memimpin para kultivator untuk menghancurkan Yuan Shi Tianzun, dan tanpa satupun tentara, menjatuhkan Kunsu dan memberantas pasukan penerjemah dan pendidikan. Tentu saja, semua orang tidak keberatan dengan prestasi dan kemampuan seperti itu. Setelah upacara peringatan, Lenden Sen dan Feng Chan membahas urusan di istana di wilayah Kunsu Seng, bersama dengan Kaisar Donghua dan leluhur Styx. Di aula utama, Lenden Sen bertanya, Senior Feng Chan, selama saya pergi, apakah situasi di alam abadi sejati stabil, dan apakah ada perubahan? Feng Chan berkata terus terang, Lenden Sen, karena kamu dan rekan Taoismu memasuki alam Mongolia, pasukan gabungan telah menduduki alam suci Kunsu dan telah menjaganya selama lebih dari 700.000 tahun. Dia hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di luar. Tetapi untuk mendapatkan beberapa informasi dari dunia luar, lelaki tua itu masih mengirim beberapa mata-mata untuk meninggalkan Kunsu, bersembunyi di berbagai tempat di dunia peri, mengirimkan beberapa informasi secara teratur. Menurut analisis informasi intelijen yang ada, alam abadi yang sebenarnya tidak banyak berubah selama lebih dari 700.000 tahun ini. Sejak runtuhnya pasukan pengajar, alam abadi utama tidak memiliki kekuatan yang layak, dan mereka secara kasar seperti sekumpulan pasukan pengajar. Pasir yang tersebar untuk mengambil sumber daya dari berbagai tempat. Saat ini, tidak sedikit dewa emas agung di seluruh alam abadi, dan kekuatan ini secara alami tidak akan mampu menjadi iklim. Dengan kata lain, pasukan gabungan kita telah menjadi kekuatan terbesar di alam abadi. Lenden Sen, pada kenyataannya, selama Anda memberi perintah, pasukan koalisi akan cukup untuk mengambil alih dunia abadi nyata saat ini. Batuk-batuk. Feng Chan terbatuk dan mengalihkan pandangannya ke Lenden Sen. Lenden Sen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Feng Chan, tujuanku hanya untuk melindungi orang-orang di sekitarku. Ngomong-ngomong, untuk melihat apakah aku bisa menyelamatkan dunia, ini jelas bukan untuk menikmati kekuasaan. Daripada mengambil alih kekuasaan dunia nyata yang sunyi ini, lebih baik memikirkan tentang bagaimana memulihkan dunia nyata ke vitalitas sebelumnya. Lenden Sen menjawab bahwa Feng Chan kagum, dan Feng Chan mengagumi, saya tidak bisa kehilangan mata saya oleh keinginan akan kekuasaan dan kekuatan sama sekali, saya layak untuk memilih surga, dan saya malu pada diri saya sendiri. Bab 4658 Danger Signal. Aku ingin tahu apa yang tidak biasa tentang Burial Dimensi. Lenden Sen bertanya dengan penasaran. Feng Chan berkata terus terang, ruang di kedalaman laut pemakaman iblis mungkin bergolak. Tampaknya ada keruntuhan spasial dalam tingkat tertentu, yang kemudian memicu tsunami besar yang menyapu bagian utara dunia bawah utara. Sejumlah besar iblis tersapu ke darat oleh tsunami, melukai kehidupan banyak biksu asli di dunia bawah utara. Banyak biksu meninggalkan bagian utara dunia bawah utara untuk menghindari setan yang dibawa oleh tsunami.
Sejak leluhur Styx, Scarlet, dan iri hati, keserakahan, dan kemarahan tiga iblis wanita bergabung dengan Kam Landen Sen, mereka meninggalkan istana asli mereka di wilayah abadi dunia bawah utara dan mengikuti pasukan bersatu ke alam suci Kunsu. Bertempat di wilayah Kunsu untuk waktu yang lama. Sekarang wilayah abadi dunia bawah utara tidak dijaga, sebagian besar kuil dewi juga telah terkikis oleh tsunami laut pemakaman iblis. Landen Sen bertanya, Senior Feng Chan, apakah Anda memiliki informasi lebih rinci tentang penguburan laut setan? Feng Chan terus terang berkata, benar-benar memalukan. Laut kuburan iblis sangat berbahaya. Mata-mata yang saya kirim tidak cukup kuat untuk menyelidiki penyebab spesifik tsunami secara mendalam. Nenek moyang Styx Hehe berkata, apalagi yang bisa menjadi alasan untuk ini. Secara alami, alam iblis mulai membangun saluran transmisi ke alam manusia. Untuk membuat saluran transmisi, alam iblis membutuhkan kekuatan eksternal untuk menerobos penghalang antarmuka dunia peri. Segel itu juga terpengaruh, dan sebagian besar hampir tidak dapat menahannya. Itulah mengapa ruang di kedalaman laut pemakaman iblis bergolak. Ekspresi Landen Sen menjadi semakin jelek jika segel yang dipasang oleh Ashura runtuh, bukankah pasukan wilayah iblis akan masuk lebih dulu? Nenek moyang Styx mendengus dingin, ancamannya tidak begitu besar. Asura menyegel saat terakhir kali pasukan pencuri wilayah iblis memasuki dunia abadi yang sebenarnya, dan kali ini persimpangan wilayah iblis dan wilayah manusia pasti sama dengan terakhir kali. Berbeda, tentara pencuri wilayah iblis tidak dapat menggunakan saluran transmisi sebelumnya untuk memasuki alam abadi yang sebenarnya. Mereka ingin memasuki alam abadi, jadi mereka hanya dapat membuka saluran baru. Dari pengalaman masa lalu, setiap kali Demon Realm dan Human Realm bertemu di area Demon Burying, saluran transmisi Demon Realm yang baru dibuka diperkirakan berada di Demon Burying, tetapi lokasinya berbeda dari yang terakhir. Waktu. Jika segel yang dipasang oleh Ashura tiba-tiba runtuh, meskipun itu tidak akan memungkinkan tentara pencuri wilayah iblis untuk mengambil keuntungan dari kekosongannya, itu akan sangat melemahkan stabilitas spasial laut pemakaman iblis, membuatnya lebih mudah bagi tentara pencuri wilayah iblis untuk buka saluran baru. Persingkat waktu untuk memasuki dunia abadi yang nyata. Nenek moyang guru Styx berkata dengan ekspresi serius. Feng Chan bingung saat mendengarnya, tapi Landen Sen mengerti. Nenek moyang Styx dengan hati-hati menjelaskan kepadanya metode antar jemput antara alam dan alam. Pertama-tama, selain dewa yang sebenarnya, tidak ada biksu yang dapat secara langsung berpindah antar bidang bintang. Dalam domain bintang yang luas dan tak terbatas, domain manusia dan domain iblis setara dengan dua siklon besar yang terjalin bolak-balik. Ada banyak sekali antarmuka terfragmentasi dalam siklon, dan dunia peri adalah antarmuka terbesar di tengah siklon untuk yang dimiliki domain manusia. Hanya pada titik waktu tertentu, ketika dua siklon dari bidang bintang yang mereka tempati telah mencapai jarak yang akan mereka temui dan berkumpul, bisakah para beku di bawah dewa sejati dapat berpindah-pindah antara alam dan alam? Pada saat ini, pasukan dunia iblis dapat menggunakan cara menerobos penghalang alam manusia untuk membangun saluran luar angkasa dan menyerang alam manusia dalam satu gerakan. Karena siklon yang ada di antara alam dan alam terus bergerak di alam bintang, waktu untuk saluran ruang angkasa bekerja sangat singkat, mungkin hanya beberapa ratus tahun. Sekali lebih dari beberapa ratus tahun, saluran ruang angkasa yang semula terbuka akan menjadi tidak valid karena perpindahan besar antara batas dan batas tersebut. Bagian luar angkasa yang Asura disegel dalam pertempuran penghancuran telah lama gagal. Tidak mungkin bagi pasukan wilayah iblis untuk memasuki dunia abadi melalui bagian luar angkasa yang asli. Hanya dengan membuka bagian ruang baru yang memungkinkan untuk memasuki dunia abadi. Dunia. Beberapa kali dalam sejarah telah membuktikan bahwa setiap persimpangan domain manusia dan domain iblis berada di laut pemakaman iblis, pasukan domain iblis hanya akan berada di laut pemakaman iblis jika mereka ingin membuka ruang baru. Jika segel yang awalnya dipasang oleh Asura runtuh, ruang laut pemakaman iblis yang semula tidak teratur akan menjadi lebih tidak stabil, dan bahkan ada risiko runtuh. Dengan cara ini, itu setara dengan memberikan kemudahan bagi pasukan wilayah iblis untuk membuka antarmuka wilayah manusia, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk menerobos penghalang antarmuka laut penguburan setan dengan kekuatan eksternal dan membuka saluran spasial. Ini adalah nomor baru yang sangat berbahaya. Setelah menganalisanya dalam pikirannya, Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat ini, kita hanya bisa pergi ke burial dimensi untuk melihat. Jika segel tersebut benar-benar tidak mampu menopangnya, kita harus menemukan cara untuk memperkuat segel tersebut. Nenek moyang dari kultus Styx telah mengambil keputusan di dalam hatinya, dan berteriak, begitu saja, sebelum tubuh lelaki tua ini mati, bawa aku ke pemakaman laut iblis. Orang tua itu memiliki caranya sendiri untuk memperkuat segel yang dipasang oleh Asura. Bab 4659 Next Plan. Hanya 100.000 tahun sebelum pasukan wilayah iblis telah menginvasi ranah alam. Landen Sen ingin dipromosikan menjadi dao leluhur Tianzun dalam 100.000 tahun ini. Ini sedikit. Feng Chan mengalihkan pandangannya ke Landen Sen, dan dia tidak bisa mengatakan hal negatif.
Tetapi menurut pikiran batinnya, Landen Sen ingin dipromosikan ke ranah Dao leluhur Tianzun dalam waktu 100.000 tahun. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak mungkin terjadi. Landen Sen sendiri juga sakit kepala, bahkan jika istana reinkarnasi sangat memperpanjang waktu, dia tidak memiliki jaminan sedikit pun bahwa dia akan dipromosikan ke ranah Dao leluhur Tianzun sebelum bencana dunia abadi berikutnya. Dengan mengacu pada sengitnya pertempuran kehancuran dunia, bahkan jika seseorang dapat dipromosikan menjadi penguasa surgawi Dao leluhur, hampir tidak mungkin untuk melawan pasukan wilayah iblis dengan kekuatannya sendiri, kecuali jika kekuatan basis kultivasi dapat melambung tinggi. Tingkat Asura. Dalam perang kepunahan tahun itu, dengan bantuan Yuan Shi Tianzun, Asura mencapai alam laut ilahi, yang sudah menjadi batas yang bisa dicapai oleh leluhur Dao Tianzun. Faktanya, Dao leluhur Tianzun juga memiliki tingkat alam yang ketat, dari lemah ke kuat, alam semi-dewa, alam asal ilahi, alam musim semi-ilahi, alam laut ilahi, alam perubahan ilahi, alam ilahi manusia. Hou Yi, Celestial Chosen generasi pertama yang lebih kuat dari Celestial Chosen generasi pertama yang menembak langit bidang bintang saat itu, hanyalah basis kultivasi yang baru saja memasuki alam laut ilahi. Ini hampir menjadi hal yang aneh bahwa Landen Sen ingin mencapai basis kultivasi alam laut ilahi hanya dalam 100.000 tahun, dan mungkin tidak layak untuk memberinya ratusan juta tahun. Nenek moyang sungai Styx bersenandung, saya hanya bisa berharap bahwa anak ini Landen Sen akan dipromosikan ke posisi leluhur Dao penguasa surgawi setelah kembali melalui ruang dan waktu. Karena dia adalah yang terpilih, dia juga harus menunjukkan bakat itu. Yang terpilih seharusnya sudah memilikinya saat itu. Landen Sen terdiam dan tiba-tiba merasakan tekanan. Saya pikir setelah membunuh Yuan Shi Tianzun, saya tidak perlu menanggung begitu banyak tekanan, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, tekanannya masih sangat besar. Alasan utamanya adalah Yuan Shi Tianzun menciptakan kutukan ruang dan waktu sebelum dia meninggal, meninggalkannya hanya dengan 100.000 tahun untuk menyelamatkan dunia. Sekarang di dunia ini, hanya dia yang bisa melawan pasukan iblis masa depan. Landen Sen tahu tanggung jawabnya, tetapi dia tidak memiliki keluhan. Bagaimanapun, menyelamatkan dunia abadi yang sejati setara dengan menyelamatkan dirinya sendiri dan orang-orang serta biarawan yang dia hargai. Senior Feng Chan, bisakah arai pertempuran bintang diaktifkan minggu itu? Landen Sen mengalihkan pandangannya ke Feng Chan dan bertanya tentang intinya. Feng Chan berkata terus terang, saat itu, setelah pasukan koalisi yang dipimpin oleh 7 petapa dari Sushan dan saya menduduki Kunsu, mereka segera memblokir sumber energi yang terhubung ke formasi bintang Zhoutian, dan menghentikan operasi formasi bintang Zhoutian. Arai ini tidak dihancurkan. Faktanya, titik koneksi dari arai pertempuran bintang minggu itu berada di penghalang di tepi antarmuka. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi, hanya sumber energi dari formasi yang dihilangkan. Meskipun lebih dari 700.000 tahun telah berlalu, sisa energi dari susunan Sutian Stardow yang semula diatur di tepi antarmuka belum hilang. Selama mata susunan dapat dihubungkan kembali dan sumber energi dapat disediakan, itu harus bisa memulai kembali Zutian dalam teori. Stardow Grid Array. Feng Chan berkata dengan suara yang dalam, dia mungkin 80% yakin bahwa dia akan berhasil. Landen Sen mengangguk sedikit, menunjukkan ekspresi bijaksana. Kaisar Donghua berkata dengan tenang, dengan cara ini, semuanya menjadi sederhana. Landen Sen, setelah Anda melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan mengatur kembali astrolab yang tersegel, basis kultivasi Anda tidak akan terlalu buruk. Kemudian Anda akan menggunakan susunan pertempuran bintang minggu ini untuk menyerap. Jika Anda meningkatkan energi antarmuka Anda dengan baik, Anda mungkin dapat melawan pencuri iblis yang telah memasuki alam keabadian. Setelah mendengar ini, Guru Styx juga mengangguk dan mengiyakan. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, jika saya benar-benar menyedot energi antarmuka, dunia abadi akan benar-benar kehilangan vitalitasnya, dan semua makhluk mungkin berhenti bereproduksi. Lalu, bagaimana saya bisa memperbaiki dunia abadi yang nyata ini? Kaisar Donghua berkata dengan ekspresi serius, ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan sekarang. Pertama, pikirkan cara untuk melestarikan dunia nyata abadi. Setelah kamu menjaga dunia abadi, kamu akan berpikir tentang bagaimana cara meregenerasi dunia abadi. Dunia abadi dan memulai era baru evolusi. Ini baik. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, merasa bahwa Kaisar Donghua benar. Tentara wilayah iblis akan menyerang, dan dia masih berpikir tentang bagaimana menjaga dunia abadi yang sebenarnya adalah cara yang benar. Pada saat itu, jika Anda benar-benar mengkhawatirkan keselamatan makhluk di dunia abadi, Anda dapat memindahkan sementara semua yang ada di dunia abadi ke alam bintang atau alam Mongolia untuk perlindungan sementara sebelum bencana datang. Singkatnya, Landen Sen sangat yakin bahwa selama dia cukup kuat, dia pasti akan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Nenek moyang dari kultus Styx berteriak, karena aku punya ide yang jelas, sebaiknya aku pergi ke laut pemakaman iblis di dunia bawah utara untuk melihat situasinya. Orang tua itu kehabisan waktu dan harus bergegas ke penguburan iblis laut secepat mungkin. Melihat suara leluhur Styx yang tidak bisa menolak, Landen Sen hanya bisa setuju, dan menghela nafas dalam hati.
Bab 4660 General Demon. Para biarawan melihat ke ruang laut pemakaman iblis yang akan runtuh, dan wajah mereka sangat jelek. Bagaimana bisa ruang laut pemakaman iblis ini menjadi seperti ini? Melihat retakan hitam yang bisa dilihat di mana-mana di laut, wajah Fei Ye Qiao sangat pucat. Nenek moyang guru Stygian tampak murung dan menamparkan bibirnya, sepertinya aku menunggu situasi menjadi terlalu baik. Jika situasi ini berkembang, apalagi ruang laut pemakaman iblis, itu dapat mendukung 100.000 tahun lagi. 1 untuk 2.000 tahun tidak buruk. Wajah Landon Sen bersahaja, dan dia buru-buru bertanya, Senior Styx, apakah masih berguna untuk memperkuat segel sekarang? Ayo kita pergi ke tanah tertutup dulu. Kata leluhur Stygian acuh tak acuh. Ini baik. Landon Sen mendesak perahu suci Yuanling dengan seluruh kekuatannya untuk bergerak menuju bagian terdalam dari Laut Setan Penguburan. Namun, semakin Anda bergerak menuju kedalaman laut pemakaman iblis, ruang menjadi lebih kacau, dan langit yang penuh dengan badai luar angkasa dan retakan ruang berulang kali berdampak pada tabut suci abisal, membuat ledakan raungan dan suara keras. Setelah perahu suci Yuanling bergoyang untuk sementara waktu, itu benar-benar tidak dapat menahan dampak badai luar angkasa dan retakan ruang angkasa, dan hampir mandek di atas laut, tidak dapat bergerak maju. Kekuatan Landon Sen terbatas karena jatuhnya basis kultivasinya, dan sulit untuk menghilangkan amukan badai luar angkasa dan retakan luar angkasa. Sejumlah besar jiwa iblis bermunculan dari badai luar angkasa dan menyerang para biksu di tabut suci Yuanling. Landon Sen buru-buru menahan serangan jiwa iblis, dan tidak bisa lagi mengendalikan tabut suci Yuanling untuk bergerak maju. Biarkan aku yang melakukannya. Kaisar Donghua, yang berdiri di geladak tabut suci Yuanling, segera naik ke udara, berubah menjadi postur burung gagak emas, melebarkan sayapnya, dan memanggil semua orang untuk naik. Para beku terbang menjauh dari perahu suci Yuanling dan tiba di punggung burung emas, burung dewa. Landon Sen juga mencabut tabut suci Yuanling dan duduk di belakang gagak emas, burung dewa. Menciak. Burung suci, gagak emas, mendongak ke langit dan meraung, meringkuk di atas badai api emas, dan buru-buru terbang menuju bagian terdalam dari laut pemakaman iblis. Sejak pangkalan perbaikan Landon Sen jatuh, Kaisar Donghua telah menjadi eksistensi terkuat di antara masyarakat. Burung gagak emas yang suci bergegas dengan badai api, mengabaikan invasi badai luar angkasa dan retakan ruang angkasa, dan jiwa iblis di tempat yang dilewatinya dibakar oleh api suci matahari. Dengan cara ini, Kaisar Donghua dan para biarawan tiba di ujung laut pemakaman dengan kecepatan tercepat. Di ujung laut setan penguburan, langit redup, dan retakan hitam pekat menyelimuti seluruh langit. Ledakan. Langit tampaknya akan runtuh, dan guntur berwarna darah yang tak berujung menyembur dari retakan, menyebar ke seluruh langit seperti gelombang yang jatuh. Ular listrik berwarna merah darah berkeliaran dan mengamuk, membuat orang merasa teraba. Awalnya, akhir dari Demon Burial Sea adalah sebidang tanah. Di tengah daratan, ada jurang gelap tak berdasar yang disebut Bottom of the Abyss. Itu adalah tempat di mana Asura menyegel laut penguburan iblis di lalu. Sekarang tanah di ujung laut setan penguburan telah sepenuhnya ditelan oleh dasar jurang, dan dasar jurang telah berubah menjadi lubang hitam besar, berputar perlahan seperti bintang gelap. Ketika lubang hitam berputar, itu terus-menerus merobek dan mengikis ruang di sekitarnya, dan tampaknya meluas dengan kecepatan lambat. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jika perkembangan ini terus berlanjut, lubang hitam secara bertahap akan menelan area ruang yang luas, memanjang dari tanah hingga ke langit. Begitu menyentuh bagian atas kubah langit, lautan kuburan akan mengantarkan keruntuhan ruang nyata. Serius, antarmuka dunia peri bisa rusak sebagai akibatnya. Setelah antarmuka rusak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat itu, pasukan iblis dapat langsung memasuki alam abadi tanpa sengaja membuka saluran luar angkasa, yang sangat berbahaya. Pada saat ini, suara pertempuran sengit terdengar di atas laut di ujung laut setan penguburan. Bom, bom, bom. Suara pertempuran sengit menyebabkan gerakan besar, laut terbalik, dan ombak melonjak ke langit. Saya melihat dua sosok pendukung dengan cahaya keemasan, bertarung tanpa henti dengan bayangan merah raksasa.